Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menko PMK, Bapak Profesor Muhadjir, yang hadir bersama saya, Bapak Menteri Pertanian, Pak Amran, dan juga Pak Panglima TNI, Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Pekalongan, pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir, serta DPRD, yang saya hormati para Babinsa, sekali lagi, para Babinsa, nanti kalau saya panggil, yang lain juga ikut kayak Babinsa ya, teriak, semangat gitu loh. Para PPL Jawa Tengah yang hadir, gitu semangat. Para petani yang hadir, petani perhutanan sosial yang hadir, kok dikit. Para pengecer pupuk, banyak sekali pengecer pupuk ternyata. Siapa lagi yang belum? Oh, petani milenial. Sedikit tapi teriaknya kenceng. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk pengantar perlu saya sampaikan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis pangan. Krisis karena pandemi belum selesai, memperbaiki ekonomi belum selesai, masuk ada perubahan iklim sehingga ada gelombang panas yang panjang yang menyebabkan banyak gagal panen. Di semua negara, sekarang ini terjadi krisis pangan. Harga pangan yang naik, semua negara. Ditambah lagi karena perang. Yang pertama perang di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, perang di Gaza antara Palestina dan Israel. Kelihatannya perangnya jauh di Ukraina. Saya dulu juga enggak membayangkan bahwa dampaknya akan sampai ke sini. Khususnya untuk petani. Kenapa seperti itu? Perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina. Kenapa berdampak pada petani? Karena 5 pabrik pupuk yang kita miliki, 5 industri pupuk yang kita miliki, bahan bakunya itu dari Rusia dan Ukraina. Karena perang, kapalnya tidak bisa membawa bahan pupuk untuk berlabuh ke semua negara. Tidak hanya Indonesia. Sehingga harga pupuknya menjadi langka dan harganya naik. Ada problem di sana, supaya kita semuanya tahu ini ada permasalahan apa. Nanti, kalau perang di Gaza tidak cepat-cepat selesai, apalagi nanti melibatkan juga Libanon, karena di situ ada Hizbullah, dengan Yaman,
di situ ada Houthi, dengan Syria, di situ ada ISIS, perang ditambah lagi dengan Iran, Bapak Ibu bisa bayangkan, perang akan membesar, itu yang tidak kita harapkan. Karena kalau perang sampai merembet ke negara-negara lain, akibatnya apa? Ini adalah daerah penghasil minyak. Kalau perang berarti produksi minyak enggak ada. Kalau produksi minyak enggak ada artinya pasokan ke pasar menjadi berkurang. Kalau pasokan ke pasar berkurang artinya harga minyak naik. Kalau harga minyak naik artinya juga harga BBM naik. Kalau harga BBM naik semua harga pasti akan naik. Ini yang kita berdoa bersama jangan sampai kejadian seperti itu terjadi. Nggih? Dongo nggih, sareng-sareng nggih. Dan kita ini alhamdulillah. Negara kita ini alhamdulillah setelah pandemi Covid, negara lain yang guling menjadi pasiennya IMF, itu ada 96 negara ekonominya runtuh, 96 negara menjadi pasien IMF. Kita ini termasuk di dunia ini selalu masuk 5 yang paling baik ekonominya. Ini yang patut kita syukuri dan terus kita jaga dan kita rawat agar ekonomi kita tetap stabil dan meningkat lebih baik. Kembali ke urusan petani sekarang. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, urusan pupuk, Pak Mentan tadi sudah nyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal, beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan. Subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena suplai pupuknya juga ada. Berapa nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan. Sebentar, semuanya itu dihitung. Kurangnya berapa itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mentan ngitung dulu, memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI, baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya, udah. Urusan pupuk, karena saya ini ngerti, Pak Menteri Pertanian itu juga bekas BPL. Saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani. Problemnya memang di tahun-tahun terakhir ini memang semuanya mengeluhkan para petani urusan pupuk. Benar ya? Ada yang masalah pupuknya tidak bermasalah? Tunjuk jari. Saya beri sepeda. Ya. Urusan pupuk akan menjadi fokus Menteri Pertanian dan akan kita selesaikan. Setuju? Yang kedua, ini dengan para pengecer pupuk. Ini urusan kemarin kalau mau beli pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk, asal di KTP-nya itu ada tulisan petani, silahkan itu dipakai. Jadi bisa pakai
kartu tani, bisa memakai juga KTP. Tapi jangan sampai KTP-nya nanti di sini tertulis pengusaha beli pupuk, hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN, cari pupuk juga enggak bisa. Artinya memakai KTP itu ya tulisan pekerjaannya petani. Setuju? Pengecernya setuju? Karena kita ingin meningkatkan produksi pangan kita. Kalau nanti produksinya melimpah, ini pas untuk para petani senang. Pas harga beras, harga gabah itu pada posisi yang tinggi. Benar? Tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu harganya masih 4.200, 4.300, betul? Hari ini harganya 7.300 sampai 7.800, saya muter. Petani seneng enggak? Seneng enggak? Harganya kan baik, jadi mestinya meningkatkan produksi sebaik-baiknya. Kalau biasanya 1 hektar 5,2, tingkatkan menjadi di atas 6. Sehingga secara keseluruhan, di seluruh tanah air nanti produksinya akan melompat naik. Oleh sebab itu, saya minta kepada para PPL, pada para Babinsa, agar mendampingi para petani betul-betul baik urusan pas nanemnya, bibitnya, pupuknya, nanti pas panennya betul-betul diikuti dan diarahkan. Sehingga sekali lagi produksi beras kita nanti bisa meningkat dengan baik. Yang kedua yang berkaitan dengan ini harganya juga naik, yaitu cabai. Apa sulit sih nanam cabai? Sulit. Sulit karena hama atau karena bibit? Itu saya minta para PPL di tempat-tempat, di wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk cabai rawit atau cabai itu bisa ditanam dengan baik, tolong ditingkatkan produksinya. Dilebarkan juga tanamannya. Sehingga jangan sampai cabai rawit harganya kemarin sampai harga 100.000. Meskipun hari ini saya tanya Pak Gubernur tadi sudah di angka 80.000. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Yang petani coba tunjuk jari. Nah, belakang. Petani, ya. Coba. Ini untuk para petani dulu. Yang apal Pancasila tunjuk jari. Petani, ini petani loh, saya cek nanti. Ya boleh. Yang pakai topi boleh. Maju. Tasnya di bawah juga enggak apa-apa. Nah. Sebentar ini kok ganteng banget, itu petani bener enggak ini? Ya, silakan Pak. Dikenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Budi Pur dari Kecamatan Budi Purwanto,
Budi Biasa Purwanto. dipanggil Budi Pur. Budi Pur, Pak Budi Pur ya, Dari Pak Budi Pur. Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap. Ya, Dari Cilacap. Cilacap. Nanamnya apa, Pak? Jagung, Pak. Jagung. Ya, Per hektar bisa berapa ton sekarang jagung? per hektar paling itu 1 hektar 1 lontrong sekitar 6 kintal, Pak. 6 ton toh? Hah? 6 ton. Enggak, 6 ton 6 atau 6 kintal. kintal? 6 ton kemarin. 6 ton, Ya, nggih, 6 ton. 4 sampai 4 Enggak, sampai 6 karena ton. tidak semua Ya. petani itu memiliki lahan hektaran. Jadi kalau ditanya Karena itu kan di Tumpang Sari, Pak. Nah, itu Jadi loh. udah kepotong Nah, tanaman karet. ya oke. Jagung sekarang 1 kilo dijual berapa, Pak? Kemarin Pak Budi Pur? terakhir itu 5.700, Pak. 5.700 ya. Ya. Terus ongkos untuk nanamnya berapa? Ongkos untuk tanamnya, untuk mewurnya itu setengah hari 50.000, Pak. Enggak, maksudnya ongkos totalnya Bapak Satu ini. enggak, 1 kilo kan harganya 5.700, ya benar. Ya. Itu kalau 5.700 per kilo itu ongkos tanam, ongkos memelihara, ongkos pupuk itu berapa kira-kira? Separuhnya? Separohnya lebih, Pak. Karena obat-obatannya juga. Lebih? Iya. Oke, ya udah. Sini. Langsung Pak Budi Pur, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu loh. Ya udah, sepedanya diambil. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, biar ke tempat duduknya tadi nggak apa-apa, dibawa. Tasnya tadi malah ketinggalan. Jangan diarah-arahkan, nanti malah bingung nanti. Yang kedua, masih ada 1 sepeda. Yang bukan petani, silahkan. Pengecer pupuk boleh, PPL boleh, Babinsa boleh. Yang ini sebentar, pertanyaannya belum kok, saya sudah tunjuk jari. Sama lagi aja. Yang apa Pancasila tunjuk jari. Babinsa boleh, tunjuk jari boleh. Ya, Babinsa boleh. Ya, silakan. Dikenalkan dulu nama. Nama Sudiono, pangkat Sersan Kepala, NRP 31990535820180, Babinsa Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Kodim 0720, Rembang, Korem, Pak Utarama, Salatiga, Bulan. Tadi Pak siapa?
Sugiono, Mden. Pak Sugiono dari Kabupaten Rembang, Mden. Kabupaten Rembang, Pak Sugiono dari Kabupaten Rembang. Ini kalau nanti dampingi petani itu yang diarahkan apanya sih? Siap sistem tanamnya Sistem sama pengecer pupuk biar dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Oh, ada SOP-nya. Siap. Ada SOP-nya, siap. Ya, udah. Apanya itu? Siap. Biar tidak terjadi pelanggaran kemudian. Enggak. Ini ada petani, saya petani. Siap. Ya kan? Bapak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Siap. Misalnya seperti apa? Mohon izin, monggo bapak-bapak, ingkang badhe tumbas pupuk, ngagem kartu tani, karena menawi boten ngangge kartu tani, boten saged. Tadi sudah KTP boleh gitu Siap. kok. Oke. Terus kalau sudah gimana untuk mengarahkan petani nanamnya seperti ini sudah ada semuanya Siap. SOP-nya? Siap, sudah ada. Kemarin saya pernah kursus kemudian. Oh, sudah di kursus. Oke. Sudah di kursus untuk gimana cara menanam, Siap. gimana cara mupuk, Siap. nanti gimana cara panen semuanya, cara 1 ngerawat. bulan di Wonogiri kemudian. Oh, 1 bulan di Wonogiri di Siap. latih. Siap dilatih kemudian sama Latih. Bapak PPL. Oke, pun. Yang latih PPL. Siap. Oke, berarti benar ya pasti. Ya, oke. Oke, ya. Tanya apa lagi ya? Oke. Siap. Langsung Pak Siap. Sugiono. Siap. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan diambil sepedanya. Ya. Masih ada? Oh, sepedanya habis. Ya udah, PPL, coba PPL. Sepedanya nanti saya kirim aja, saya kirim. Besok pasti sudah sampai ke rumah. Sepedanya hanya bawa 2. PPL coba tunjuk jari, PPL. Ya, ibu-ibu PPL maju. Ya, yang hitam. Silakan. Dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kristiana, penyuluh pertanian dari Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Bu Sinta. Bu Sinta, kalau mengarahkan para petani, membimbing para petani itu sulitnya apa sih? Atau enggak sulit atau mudah atau? Sulitnya untuk mengarahkan petani mungkin dengan pemikiran yang nuwun sewu, untuk petani kan kebanyakan sepuh-sepuh nggih Pak. Dengan milenial ada ibaratnya gitu. yang muda-muda ini milenial, kalau yang sepuh-sepuh nuwun sewu kolotnial. Jadi kan mengubah dari untuk mengaplikasikan teknologi baru itu butuh proses adaptasi ya gitu Pak. Teknologi baru itu apa? Misalnya apa teknologi baru apa? Teknologi Misalkan tanam. untuk
penanaman padi jajar legowo seperti itu. Oh. Mereka masih kalau misalkan ada plong-plong kayak gitu, eman-eman ini lahannya kalau nggak ditanami kayak gitu Pak. Oh, ngoten. Kalau mengarahkan, membimbing petani agar mau menanam misalnya padinya jenis tertentu, inpari gitu, apa sulit nggak sih? Merubah misalnya dari jenis yang sebelumnya ke jenis yang baru, sulit? Itu kan tergantung juga dari lahannya ya Pak, tanahnya kadang kalau di tempat kami kan lahan kering, kebanyakan lahan kering, kemudian sawahnya itu tada hujan kayak gitu Pak. Oh. Jadi memang varietas khusus kayak gitu Pak. Terus kemudian kalau untuk mengarahkan yang paling baik kita dengan demplot kayak gitu Pak. Jadi Demplot. percontohan agar petani itu melihat sendiri dan bisa mempraktekkan langsung. Jadi yang paling cepat untuk mengajari mereka buat demplot, Nggih. buktinya ada, nanti hasil panennya juga ada, sehingga Nggih. ada buktinya gitu. Nggih Pak. Nggih. Pinter banget PPL-nya. Langsung aja Pancasila, 1. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Grogi Pak, saya Pak. 4, ulang. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan. Grogi. Diulang. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah membantu. Bapak Ibu jangan ngeremehin, nggak bisa Bu Sinta ini bisa. Waktu di kursi bisa, gampang. Begitu sudah di sini deket saya hilang semuanya. Ngeblank Pak. Nah langsung blank semuanya. Nggak percaya silahkan maju. Silahkan dicatat sepedanya, nanti saya kirim besok udah sampai. Iya Pak, matur nuwun Pak. Matur nuwun. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bertekad agar produktivitas gabah, padi, dan beras di Jawa Tengah tahun depan sudah meningkat dan surplus sehingga seluruh petani sejahtera. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan nanti kalau ada masih ada keluhan-keluhan mengenai urusan pupuk, urusan bibit, tolong disampaikan kepada PPL atau kepada Bupati atau juga kepada Gubernur dan atau juga kepada Menteri Pertanian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.